Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Politik NKRI. Bersama saya Putut Aluda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Oke. Potensi keretakan di koalisi Anies, pengamat sebut karena sikap ngotot PKS dan Demokrat. Rencana koalisi partai politik sedang diambang kegalauan. Ada potensi keretakan dari komitmen awal yang telah terbentuk. Potensi keretakan itu bisa terjadi di koalisi Anies Baswedan. Hingga kini, PKS dan Demokrat tak kunjung menyatakan sikap. Tergambar bahwa masih ada disharmoni untuk mendeklarasikan Anies. Ini menggambarkan masih ada argumen atau keinginan masing-masing partai yang belum terakomodasi. Apalagi, PKS dan Demokrat masing-masing ngotot memasang kader sebagai cawapres, Aher dan Ahaye. Di sisi lain, Nasdem melihat kedua figur itu tidak cukup kuat untuk berpasangan dengan Anies. Begitu pula dengan Koalisi Indonesia Bersatu, KIB Golkar, PPP, dan PAN. Meski telah berkoalisi, partai ini belum punya figur kuat untuk dideklarasikan. Termasuk PDIP, Gerindra, dan PKB. Analis politik Universitas Hasanuddin, Unhas, Ali Armunanto menyebut saat ini partai maupun koalisi yang terbentuk dalam posisi resah. Mengerucutnya potensi elektabilitas calon yang hanya kepada dua orang penyebabnya. Di balik itu, ada juga kepentingan politik golongan yang makin kuat. Disebabkan posisi sistem kepartaian yang cukup berimbang, sehingga memungkinkan partai politik punya peran-peran strategis dalam koalisi. Hal ini menyebabkan banyak koalisi yang menjadi menegang karena masing-masing merasa punya peran strategis. Misalnya di koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat menjadi tegang karena masing-masing merasa punya peran penting. Nasdem merasa telah menginisiasi koalisi. Demokrat juga merasa lebih penting. Lalu PKS juga merasa cukup kuat. Sehingga mereka masing-masing ngotot dengan kepentingan politiknya. Ini yang membuat partai diambang kegalauan, kata Ali, kemarin. Sementara mereka tidak punya pilihan lain, apakah mendukung Anies atau Ganjar. Mereka juga tidak punya alternatif cawapres yang cukup punya elektabilitas yang bagus. Kondisi ini juga yang terjadi baik di Gerindra maupun PDIP. Partai penguasa, walaupun tidak membutuhkan mitra koalisi, juga harus mengorbankan kepentingan politik utamanya. Yaitu mengembalikan Terah Soekarno dan mempertaruhkan masa depan partai di tangan Ganjar jika itu yang dipilih, imbuhnya. Gerindra pun demikian. Prabowo Subianto tidak punya kepastian apakah akan ikut pemilu atau tidak. Melihat elektabilitasnya yang terus turun. Di sisi lain, Gerindra tidak punya calon lain yang cukup kuat untuk bertarung di Pilpres 2024. Hal ini yang mendorong mereka harus mencari lawan koalisi untuk mengamankan kepentingan politiknya. Bisa saja Prabowo tidak capres lagi, tetapi kepentingan Gerindra tetap bisa terrepresentasikan. Begitupun PDIP mencalonkan Ganjar, tetapi posisi Puan Maharani dan posisi kontrol terhadap partainya tetap berada di Terah Soekarno. Hal inilah yang membuatnya rumit. Membuat partai besar ini muncul kegalauan dan akhirnya susah menentukan sikap, pungkas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIP, Unhas itu. Menarik menunggu hasil 10 Januari. Peringatan ulang tahun ke-50 PDIP telah disebut akan ada kejutan. Banyak yang menilai, kejutan itu adalah pengumuman capres PDIP. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, juga disebut akan hadir. Meski demikian, soal capres, PDIP berdasarkan hasil Kongres telah menyepakati bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri yang punya otoritas. Jadi kalau ditanya siapa capres yang akan diumumkan kami tidak tahu dan tidak bisa menyebut sama sekali, kata Ketua Dewan Kehormatan PDIP Sulsel, Ansyari Mangkona. Rombongan pengurus PDIP dari Sulsel juga akan berangkat pada 8 Januari. Seluruh kader akan berkumpul di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sikap Ahaye. Sementara itu, Demokrat yang awalnya mengatakan akan mengambil sikap di awal tahun, ternyata belum juga dilakukan. Informasi terbaru, sikap Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, itu baru akan dilakukan di akhir Januari ini. Atau awal bulan Februari, kata Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Sebelumnya, Ketua Demokrat Sulsel, Nimatullah mengatakan, keputusan itu belum dilakukan karena Ahaye sedang ke Belanda.
Hal itu pula yang menyebabkan Ketua DPC Demokrat di 24 kabupaten kota belum diumumkan. Mum Zuk Fajar.